DeepSeek mengguncang dunia. Sudah banyak yang membahas, sudah pasti sudah kita baca juga. Yaitu DeepSeek dikatakan adalah pertarungan antara AI Tiongkok versus AI-nya Amerika. Tetapi nanti dulu, ternyata beberapa hari setelah DeepSeek muncul lagi Qwen buatan Alibaba. Jadi AI Cina melawan AI Cina. Lalu kemudian setelah itu menimbulkan reaksi dari berbagai industri high-tech Tiongkok sendiri yang juga berencana akan meluncurkan dalam waktu dekat. Dan hampir semuanya dimotori oleh anak-anak muda usia antara 19 sampai 28 tahun. Wow, anak-anak muda yang selama ini kita bicarakan strawberry generation sekarang mulai unjuk gigi. Mereka menunjukkan kreativitas dan keahlian mereka. Bahkan di India terjadi perbincangan-perbincangan untuk meningkatkan budget riset mereka. Tidak lain adalah agar India bisa menghasilkan aplikasi AI sama seperti yang dihasilkan oleh Cina. Jadi inilah pertarungan di dunia baru, geopolitik berubah, tetapi juga saling mendisrupsi. Kalau sudah mendisrupsi begitu, siap-siap industri. Terjadi perubahan besar-besaran. 2015 kita sudah menyaksikan banyak retail yang tutup, Nokia tutup, Kodak jatuh, dan lain sebagainya. Tetapi pada tahun 2025, 10 tahun setelah itu, kita juga akan menyaksikan banyak sekali disruptor yang terdisrupsi. Negara-negara yang kita anggap adik kuasa yang begitu kuat tengah mengalami guncangan-guncangan. Yang pertama tentu saja kita menyaksikan terjadi disrupsi terhadap kapitalisme. Ini adalah kapitalisme model Amerika. Kita ketahui modelnya kan sederhana sekali. Ada inventor, mereka yang melakukan temuan. Dan kemudian temuan itu diproteksi dengan apa? Dengan hak paten. Jadi hukumnya kuat. Jadi dengan begitu maka orang akan berani melakukan temuan-temuan. Dan untuk itulah maka mereka diberikan insentif oleh negara. Pajak yang rendah, bahkan kemudian mereka bisa menjadi plutokrat. Kelompok yang super kaya di negara itu. Hidupnya sangat mewah, mereka sangat kaya karena mereka bisa mengumpulkan uang baik dari para investor, orang-orang kaya yang memberikan dukungan, maupun dari capital market. Jadi ada New York Stock Exchange dan lain sebagainya yang kemudian sahamnya bisa dijual dan kemudian orang membeli saham mereka dan harganya terus bisa naik karena inventor ini tidak berhenti dalam melakukan temuan-temuan. Setiap produk selalu diperbaiki dan janji mereka adalah menciptakan temuan-temuan baru dan kemudian akhirnya harga saham perusahaan naik terus dan mereka akan semakin kaya. Jadi ada inventor, kemudian paten, kemudian ada capital market. Dan akhirnya kemudian mereka menciptakan sistem sedemikian rupa agar jangan sampai dikopi oleh negara lain. Gimana nih caranya supaya tidak dikopi? Dan kemudian negara yang dianggap telah menjadi sangat unggul dan berada di depan, dulu dikenal dengan teori namanya The Flying Geese, yaitu angsa yang terbang. Angsa itu terbang beriringan dan selalu ada yang di depan yang akhirnya menjadi pengarah kemana arah dunia ini akan dibawa oleh kelompok angsa itu. Itulah The Flying Geese. Dan yang paling depan tentu saja adalah negara adik kuasa, Amerika. Dulu Jepang men-challenge Amerika dengan industri otomotifnya, elektroniknya, bahkan membeli Hollywood dan banyak sekali gedung-gedung yang sangat penting di Amerika. Tapi kemudian dihajar karena dia berada di angsa yang paling depan. Dan akhirnya kemudian dikenakan sanksi-sanksi sehingga kemudian Jepang takluk kepada Amerika. Tidak sebesar sanksi yang dikenakan pada Venezuela, Iran, Rusia, Cina, dan sebagainya. Tetapi Jepang segera mengambil langkah-langkah untuk takluk pada Amerika. The Flying Geese berpindah. Tidak lagi Jepang, tetapi dia mundur ke belakang. Nah, apa yang terjadi hari ini? Tiongkok mencoba untuk berada di depan, maka dikenakan sanksi, dikenakanlah embargo, dikenakanlah tarif yang tinggi. Terus-menerus, tapi namanya Tiongkok tidak pernah mati akal. Yang terjadi adalah kali ini Tiongkok merubah permainan. Dan inilah yang dianggap bisa mendisrupsi capital market di Amerika, mendisrupsi sistem menjadi orang kaya atau sistem menghasilkan big tech. Tidak mengherankan kalau Donald Trump kemudian mengatakan, "This is a wake up call." Ini adalah alarm peringatan kepada industri big tech di Amerika. Kenapa begitu? Karena DeepSeek. DeepSeek muncul, tak lama kemudian masyarakat melepas saham Nvidia. Nvidia terimbas. Ini kan sebetulnya tak masuk akal.
permintaan microchips itu tetap tinggi. Tapi ya begitulah sentimen pasar. Namanya sentimen. Pokoknya ada berita, masyarakat merespons. Harga sahamnya kemudian drop sehingga dikabarkan turunnya sekitar 600 miliar US dollar. Itu sendiri berapa triliun itu. Besar sekali. Ini adalah penurunan yang luar biasa. Tetapi beberapa hari kemudian kita saksikan sahamnya kembali meningkat. Kenapa? Karena mereka punya paten lagi, mereka punya temuan baru lagi, dan mereka menjanjikan ini tetap dibutuhkan. Industri otomotif perlu microchip, industri kesehatan, industri big tech lainnya, semua membutuhkan. Dunia ini sedang menuju ke sana. Sekarang kita lihat apa yang didisrupsi. Pertama tentu saja adalah karena diembargo, Tiongkok ini berpikir, inilah apa yang dinubuatkan oleh Plato yang kemudian disampaikan pula oleh William Horman pada tahun 1519. Plato itu telah menginspirasi yang kemudian muncul quotes dari William Horman bahwa necessity is the mother of invention. Necessity, segala kesulitan, keterbatasan itu akan mendorong orang untuk menghasilkan temuan, mencari jalan keluar. Semakin ditekan suatu society, suatu masyarakat, maka dia akan berpikir. Karena sejatinya kita manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dan sebagai makhluk yang berpikir, Tiongkok ini bukan negeri yang main-main. Di tengah-tengah penduduk yang semakin meningkat, semakin besar, kebutuhan pangan besar. Mereka ciptakan tanaman yang hidupnya di padang pasir. Mereka bisa tuh menanam kembali padang pasir. Sama seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Mereka bisa menanam di padang pasir. Jadi keadaan yang necessity ini, yang sulit ini, bisa menghasilkan satu kemajuan begitu. Karena tertekan mereka. Manusia sebagai makhluk berpikir kemudian merespons. Yang terjadi adalah ketika diembargo, Tiongkok dilarang untuk menggunakan microchips buatan Amerika Serikat, maka sebelumnya mereka sudah mengumpulkan dan mereka masih bisa mendapatkan chip Nvidia edisi yang sebelumnya, H800, katanya begitu. Itu kemampuannya terbatas. Tapi kemampuannya terbatas bisa menghasilkan DeepSeek dan masyarakat dunia tercengang. Banyak orang yang memberitakan bahwa ternyata kemampuannya tinggi, sangat tinggi, dan bisa mengalahkan atau mengimbangi ChatGPT dan Llama. Saya juga mencoba untuk download. Baru beberapa hari digunakan, akhirnya kemudian sering saya sekarang dapatkan the server is busy katanya. Ternyata servernya ini sekarang busy, sering sekali. Padahal saya nanya yang singkat-singkat. Mungkin penyebabnya adalah the traffic yang sangat tinggi. Traffic penggunanya sangat tinggi. Tapi bisa juga terjadi karena ini keterbatasan sumber daya. Server tidak memiliki memori atau prosesor yang cukup untuk menangani permintaan yang masuk. Jadi necessity ini juga ada kendala begitu. Apakah kita masih mengandalkan DeepSeek? Kalau setiap kali kita bertanya, ya the server is busy, the server is busy. Ya kadang kita beruntung juga dapat jawaban. Tapi inilah necessity is the mother of invention. Justru karena ada keterbatasan mereka bisa menciptakan. Nah, mereka kemudian juga menggeser permainan. Jadi karena dukungan pemerintah di Tiongkok ini cukup kuat kelihatannya, maka kemudian mereka berpikir bersama. Dan kelihatannya langkah yang ditempuh itu adalah memang menciptakan situasi yang berubah. Karena Tiongkok tengah dicurigai mencuri data, mempunyai pintu yang terbuka di depan, di belakang, ada backdoornya sehingga bisa mencuri data, berlaku tidak etis, bahkan mengancam industri militernya negara-negara adikuasa. Maka yang dilakukan oleh DeepSeek adalah melakukannya lewat metode open source. Wow, ini mengingatkan kita pada Linux ini. Semua orang bisa melihat source code-nya seperti apa, dia buka. Dengan begitu, maka mereka mencoba untuk mengurangi tekanan dari dunia barat. Tekanan-tekanan dari dunia internasional. Tapi at the same time, ini mendisrupsi kapitalisme. Tadi kan saya sebutkan cara bangsa-bangsa barat itu menjadi kaya lewat temuan, inventor, kemudian mereka membuatnya perlindungan dengan hak paten, dan kemudian mereka mendapatkan uang dari capital market dan juga harganya bisa naik terus. Tapi sistem seperti ini kan bisa menjadi inefisien, bisa mahal. Terbukti misalnya biaya untuk pelatihan dan pengembangannya saja, ya untuk ChatGPT paling tidak dibutuhkan sekitar $100 juta.
Nah, Tiongkok menciptakan DeepSeek ini mengklaim hanya 6 juta dolar. Kecil sekali kan, perbandingannya jauh sekali ini. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka sangat efisien. Yang lebih menarik lagi adalah para pendirinya, para pendukung dan menghasilkan DeepSeek ini adalah orang-orang muda yang usianya sekitar 20-an. Luar biasa sekali. Ini juga tentu merubah cara pandang kita tentang apa? Tentang the strawberry generation. Kita tidak bisa mengabaikan mereka karena ini adalah penerusan sejarah dan tugas kita lah untuk menjembatani. Tugas kita lah untuk selalu menyediakan tempat bagi mereka. Dan keajaiban kemudian kita menyaksikan ternyata Gen Z, anak-anak muda ini memiliki suatu kekuatan lain. Oke lah, satu sisi ada kelemahannya. Tapi kelemahannya itu adalah disebabkan oleh strawberry parents. Ini berkali-kali saya sampaikan. Ada pihak lain yang mengakibatkan mereka menjadi seperti itu. Karena orang tua yang merasa anaknya harus terproteksi, karena merasa punya cukup uang, dan akhirnya anaknya menjadi generasi yang manja. Tetapi mereka ini adalah generasi yang bekerja dengan AI, bekerja dengan teknologi lain, punya banyak cara, punya kreativitas, punya kemampuan bahasa yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan tentu saja mereka ini juga bisa membantu kita. Membantu memajukan perusahaan, membantu untuk membuat kita menjadi lebih paham tentang sesuatu hal. Karena mereka lah yang hidup di dunia itu. Tapi baiklah, ini adalah Gen Z, generasi baru yang berada di bawah DeepSeek yang sedang mewarnai dunia. Jadi mari kita rubah pandangan kita tentang strawberry generations. Dan sebetulnya yang perlu kita khawatirkan sekali lagi, itu adalah strawberry parents. Nah, kembali kepada disrupsi yang terjadi. Satu, disrupsi terhadap kapitalisme. Karena mereka inefisien. Yang kedua, disrupsi terhadap geopolitik. Bagaimana dunia memandang Tiongkok dengan cara yang berbeda. Dia buka sehingga kemudian semua orang bisa melihat dan kecurigaan itu kemudian sedikit berkurang. Walaupun kemudian nanti ada cara lain lagi. Karena persoalannya bukan soal dibuka atau ditutup. Tetapi tidak mau mereka tampil di depan. Tapi Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka juga unggul dalam industri otomotif. Unggul dalam industri-industri luar angkasa juga sudah mulai mengejar. Mereka sedang membuat satelit juga yang low earth begitu, sehingga kemudian bisa nanti ditawarkan lebih murah lagi dari apa yang sudah ditawarkan oleh Elon Musk. Ya, jadi lebih murah dari Starlink. Sekarang Starlink saja sudah menghebohkan industri telekomunikasi di Indonesia. Gimana ke depan nanti kalau Tiongkok juga masuk? Tiongkok juga sudah membuat otomotif yang luar biasa. Sekarang kan kita saksikan, di depan mobil kita ada BYD. Di sebelah kiri kita ada BYD. Di mana-mana ada BYD. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena industri otomotif Jepang itu yang dengan menggunakan combustion engine, itu TKDN-nya 80%. Di belakangnya ada 300-500 industri lain dengan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tidak mengherankan otomotif sering disebut sebagai leading indicator. Jadi para ekonom selalu menggunakan industri otomotif sebagai indikator untuk melihat ekonomi ke depan seperti apa. Tapi kali ini industri mobil listrik kan tidak banyak pendukungnya. Tidak seperti industri otomotif yang selama ini kita kenal. Tiba-tiba masuk, diberikan karpet merah, juga PPN-nya sangat spesial. Apa yang terjadi selanjutnya? Tapi Tiongkok tidak hanya unggul dalam industri seperti itu. Dia juga baru saja membuat matahari buatan. Wow, jadi kita juga mesti melihat dunia ini memang mengalami perubahan besar-besaran. Kita bisa bicara tentang banyak hal melihat kehadiran DeepSeek ini dari berbagai perspektif. Pada akhirnya cara berpikir kita memang harus berubah. Bagaimana caranya? Begini ceritanya. Dunia lama ini adalah dunia analog. Dunia AI ini adalah dunia digital. Cara berpikirnya tentu berbeda. Cara berpikir analogical itu artinya adalah kita menggunakan temuan sebelumnya yang kita kemudian tarik ke sini. Apa ya hubungannya hari ini dengan yang kemarin? Jadi kita menggunakan cara berpikir yang sebelumnya kita teruskan ke hari ini. Lihat saja program-program pemerintah. Hampir selalu sama dari tahun ke tahun. Dulu bahkan Pak JK pernah menyindir. Ada program di Jakarta namanya Kopro Banjir. Saya tanya, apa itu Kopro Banjir? Yaitu program yang dibuat setiap tahun untuk mengatasi banjir. Yang intinya sebetulnya adalah untuk merawat banjir agar setiap tahun ada banjir, lalu ada proyek untuk mengatasi banjir. Kalau banjirnya nggak ada kan berarti nggak ada proyeknya, begitu. Dan akhirnya kemudian datang pemimpin yang mematahkan asumsi itu. Jadi dibuatlah program baru.
Nah, manusia selalu berpikir analogical. Jadi dengan asumsi begitu. Jadi cara berpikir di era baru ini disebut sebagai first principle thinking, yaitu prinsip utama berpikir dengan cara yang baru. Kita di sini justru harus menantang asumsi yang ada. Kalau di yang analogical, kita pakai asumsi semuanya. Asumsi dolarnya berapa, asumsi cuacanya bagaimana, asumsi orang yang kita hadapi bagaimana. Semuanya serba asumsi dan meneruskan dari apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Di sini kita men-challenge assumption. Kenapa begitu? Ya karena ini sudah terputus antara the past dengan the future. Terputus nih di sini dengan adanya disrupsi. Disrupsi ini memutus cara berpikir yang lama dengan cara berpikir yang baru. Jadi di cara berpikir yang baru itu kita perlu menantang asumsi-asumsi yang ada sehingga kemudian kita bisa menghasilkan kebaharuan. Karena industri dengan disrupsi ini memang telah mengakibatkan munculnya teknologi baru, masyarakat baru, generasi baru, budaya baru, market baru, kehidupan baru, semuanya serba di sini. Hidup semua orang semua ditentukan dari apa kata orang. Anda buka restoran, itu sangat berpengaruh sekali adalah Google review. Apa kata orang? Cara kita berjualan berubah, cara kita beriklan berubah. Kita menggunakan semuanya cara-cara baru. Cara pembayaran, jenis pembayaran, bank yang melakukan, asuransi yang melakukan, semua berubah. Jadi karena semua berubah, kita tidak bisa lagi menggunakan cara berpikir analogical. Apalagi di sini sudah muncul DeepSeek, sudah muncul yang lain. Dosen-dosen tidak bisa lagi mengeluh. Bagaimana ya caranya sekarang mahasiswa saya supaya tidak pakai AI? Keliru. Karena manusia hebat hari ini adalah manusia yang diperkuat oleh teknologi. AI itu justru membantu manusia akan menjadi lebih powerful. Bukankah kita bangga punya mahasiswa yang lebih hebat dari kita? Tetapi mahasiswa baru ini kemudian dapat hambatan karena AI dianggapnya adalah sesuatu yang merusak cara berpikir. Saya sebaliknya berada pada posisi yang berbeda. AI sejatinya adalah sesuatu yang merubah cara berpikir manusia. Nah inilah disrupsi. Jadi disrupsi ini luas sekali. Tidak hanya merubah peta kapitalisme, peta persaingan, peta industri, geopolitik. Juga ini merubah kebiasaan kehidupan, persaingan, dan lain sebagainya. Sehingga cara-cara kita pun memang harus berubah. Nah cara baru inilah kita perlu membangun kebiasaan, membangun culture, budaya. Yaitu dengan menggunakan cara berpikir baru. Dari cara berpikir analogical menjadi cara berpikir the first principle thinking. Contohnya kayak apa? Misalnya ada seorang pengusaha ingin menerbangkan satelit. Kan tidak cukup hanya membuat satelit. Si pemesan juga harus mencari roketnya di mana, pakai roketnya siapa? Roketnya Perancis, yang diluncurkan dari lokasi di sekitar Amerika Latin, di New Guyana, atau di tempat lain, atau pakai roketnya Amerika, atau pakai roketnya yang lain. Di mana tempatnya dan siapa yang membuat roketnya. Lalu kemudian roket itu mahal sekali. Kenapa mahal? Karena roket ini hanya alat pendorong, setelah itu kemudian terbakar, dan setelah itu kemudian hilang, dibuang roketnya. Maka datanglah seorang anak muda, seorang jenius, yang kemudian berpikir, kenapa begitu ya? Itu kan dengan harga jutaan dolar itu, sama juga Anda membeli mobil Ferrari, Anda jalan di kota New York, kemudian Anda tabrakan mobil itu ke satu monumen di kota New York, tabrakan, dan setelah itu Anda pulang, Anda jalan kaki. Jadi mobil Ferrari yang mahal itu hancur di situ. Dan Anda pulang jalan kaki, tidak pakai mobil itu. Itulah bagaimana cara berpikir analogical yang lama. Bahwa roket dipakai hanya untuk meluncurkan saja ke luar ruang angkasa. Nah, anak muda itu bernama Elon Musk, dia kemudian menciptakan roket yang bisa ulang-alik pulang pergi. Dia menghitung dengan pendekatan fisika dan akhirnya kemudian dia coba. Ya percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, yang kelima dia berhasil. Padahal uangnya itu sudah mau habis. Banyak orang yang berhenti satu langkah sebelum berhasil dan Elon Musk kemudian tidak berhenti dan akhirnya dia dapatkan itu. Dia tahu rumusnya, dia tahu cara membuatnya dan sekarang dialah pemilik dunia. Dia berhasil membuat roket untuk menerbangkan satelit
yang bisa dipakai berkali-kali. Itu yang terjadi oleh anak-anak muda yang kemudian mendirikan DeepSeek dan mereka men-challenge assumption yang ada. Bagaimana supaya Amerika nggak ribut, bagaimana supaya dunia tidak mencurigai mereka, bagaimana bisa membuat server atau membuat AI ini dengan biaya yang sangat rendah, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang powerful, dan akhirnya mereka berhasil. Walaupun tadi saya sebutkan saya punya catatan bahwa seringkali saya menggunakan dan di situ saya mendapat jawaban, the server is busy. Mudah-mudahan mereka bisa memperbaikinya dan mudah-mudahan mereka bisa tetap eksis karena sejatinya yang namanya temuan itu tidak berdiri sendiri. Tapi anak-anak muda tidak pernah khawatir karena mereka punya game changer-nya sendiri. Seperti apa? Kita perlu bahasnya terpisah. Jadi ada cara baru dalam dunia baru yang tentu saja mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana menurut Anda semua? Saya ingin mendengarkan komentar-komentar Anda. Barangkali ini adalah sebuah proses disrupsi yang terjadi 10 tahun setelah tahun 2015, setelah Kodak menghilang, setelah Nokia jatuh, setelah kita saksikan banyak toko retail, toko buku yang juga menjadi irrelevant. Stay relevant.